bakal tahu apa yang bakal ia lakukan besok, apa usaha yang ia lakukan besok, apa yang terjadi terhadap dirinya gak ada yang tahu. Siapa yang bisa memastikan bahwa besok kita masih hidup? Siapa yang bisa memastikan besok melakukan apa? Gak ada yang tahu. Secara pasti gak ada yang tahu bahwa besok saya melakukan ini, tidak ada yang berani jamin. Besok saya melakukan ini, besok saya punya aktivitas ini, gak ada yang berani jamin. Wa ma la taksibu ghadan. Dan teruskan dan diteruskan lagi dalam ayat itu, dan tidak akan tahu di bumi mana ia akan mati, kapan dan di bumi mana dia akan mati, tidak ada yang tahu. Nah, begitu juga karena kejadian ini, seseorang mati di bumi mana, kapan, itu tidak ada yang tahu. Seperti contoh misalnya dulu ada kisahnya Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman kan seorang nabi. Itu kedatangan tamu. Tamunya ini ya duduk bareng dalam ruang tamu begitu. Terus tamu ini, salah satu tamu ini berada di situ. Kemudian kedatangan tamu lagi. Tamu yang datang berikutnya ini ternyata melihatin tamunya Nabi Sulaiman itu sampai dilihatin dari ujung kepala sampai ujung kaki. Ada tamu datang, dan tamu datang ini melihat tamunya Nabi Sulaiman itu diamati dari ujung kaki sampai ujung rambut. Setelah itu tamu ini pergi. Ya, terus Nabi Sulaiman cerita kepada sahabatnya itu, wahai sahabatku, kamu tahu nggak siapa tadi yang datang? Nggak tahu ya Nabi. Terus saya ceritakan bahwa yang datang tadi itu adalah malaikat Israel. Yang datang tadi begitu, waduh, gawat nih. Kenapa gawat? Saya dilihatin dari ujung rambut ke ujung kaki. Waduh, serem banget nih, katanya begitu. Saya, aduh, ngeri ini. Terus kalau gitu, wahai kapan Nabi Allah? Kapan Nabinya Allah, wahai Nabi Sulaiman? Tolong dong bantu saya. Gak bantu gimana? Gimana caranya supaya malaikat Israel itu kehilangan jejak? Gimana caranya supaya malaikat Israel itu kehilangan jejak? Gak bisa tahu saya di mana posisinya. Nah, terus gimana caranya? Kata Nabi Sulaiman, ya kau kan bisa memerintahkan angin untuk meniup saya, untuk membawa saya pergi secepat kilat kalau ada di daerah mana. Bah. Kata Nabi Sulaiman, ya kalau kemauannya begitu, ya udah saya turutin. Langsung Nabi Sulaiman memerintahkan angin. Nabi Sulaiman memerintahkan angin supaya membawa sahabatnya ini pergi ke negara Hindi dalam waktu yang singkat. Langsung dibawa bus sampai negara Hindi sana dalam waktu hitungan detik. Dalam waktu hitungan menit sampai ada negara Hindi sana. Begitu sampai negara Hindi sana, begitu turun, ternyata langsung rohnya dicabut oleh malaikat Israel. Langsung dicabut. Begitu malaikat Israel selesai mencabut rohnya sahabatnya Nabi Sulaiman ini, balik lagi nemuin Nabi Sulaiman. Langsung Nabi Sulaiman tanya, wahai malaikat Israel, kenapa tadi kok kamu melihat tamu saya itu, sahabat saya itu, kamu lihati dari ujung rambut saya ke ujung kepala, ke ujung kaki? Kata malaikat Israel, begini Nabi Allah, saya itu heran. Saya itu diperintahkan Allah untuk mencabut rohnya itu di negara Hindi dalam waktu jam sekian lebih sekian detik. Masya Allah. Ternyata pada saat itu ada di sini. Saya kan kaget, saya bingung gimana caranya. Perintahnya ini saya harus mencabut ruhnya di negara Hindi dalam waktu 9 detik, jam 9 tepat. Ternyata jam 9 kurang 5 menit ada di sini. Saya kan bingung gimana caranya. Perintah Allah harus dilakukan sesuai dengan ketentuannya. Ternyata tiba-tiba dalam waktu kurang 2 menit ternyata ada angin kencang berhembus. Si sahabat Nabi Sulaiman ini dibawa ke negara Hindi.
Ya udah beneran. Sampai langsung saya cabut. Nah itu kejadian seperti itu. Karena nggak ada yang tahu seseorang itu bakal mati di mana, kapan, nggak ada yang tahu. Seperti misalnya sebagai contoh, seringkali ketika kita mendapati saudara kita yang sedang sakit, itu seringkali itu kan, apalagi saudara-saudaranya ini berduit, udah ayo segera bawa kena rumah sakit Siloam, dokternya dokter Singapura semua, gitu kan. Udah ayo segera sana, karena dokter-dokter Singapura semua ada di sana, dokter-dokter Eropa, dari Eropa, dokter Singapura ada di sana semua, ayo segera bawa ke sana. Langsung dibuangkan ke bukan negara Siloam, bukan rumah sakit Siloam sana. Begitu dibawa ke sana, nah pokoknya harus secepatnya, bila perlu, ya polisi untuk supaya dikawal, supaya lancar. Nah ternyata dibawa dengan kecepatan tinggi, jam 7 pagi langsung sampai di rumah sakit Siloam. Sampai sana juga malaikat sudah menunggu di sana ya, karena yang daftarnya di Saputronya ada di Siloam. Jam 7 pagi. Tapi ternyata datangnya ke sana itu atas inisiatif keluarga sendiri supaya ke sana segera, kan begitu. Ini sering terjadi begitu. Qadarullah. Emang sudah takdirnya itu jam 7 pagi, rohnya dijatuh di rumah sakit Siloam. Jam setengah 7 keluarganya juga sekarang juga mau ke sana, sewa polisi supaya jalan-jalan nggak macet. Begitu sama saya bungkus, ternyata malaikat Israel sudah begini di sana. Sering terjadi begitu. Saya tidak tahu seorang itu bakal mati di mana, dalam kondisi jam berapa, di negara mana, di daerah mana, di bumi mana, seperti itu. Maka seperti kisahnya muridnya Nabi Sulaiman tadi itu, memang takdirnya rohnya dijatuh di negara ini jam 9 pagi tepat. Ternyata jam 9 kurang 5 menit masih ada di tempatnya Nabi Sulaiman. Maka malaikat Israel hilang. Ini gimana caranya saya mencabut rohnya, umat ada di sini, kan begitu. Nah, orang ini minta tolong ke Nabi Sulaiman segera mengirimkan ke sana dengan angin secepatnya, karena Nabi Sulaiman seorang nabi bisa mengendalikan angin. Begitu sampai sana langsung pas detik itu nyampe, Cabut. langsung dicabut. Ya itulah kira-kira begitu. Maka tentang kematian, kita tidak bakal tahu di mana kita akan mati, di bumi mana, kapan, dalam kondisi apa, kita nggak ada yang tahu. Maka saya teringat dengan nasihatnya Imam Syafi'i. Beliau berkata begini, jadikanlah akhirat ada di hatimu. Jadikanlah akhirat ada di hatimu. Jangan doi, jangan. Akhirat yang ada di hati, jangan doi, jangan. Oh, jangan doi, John. Jangan nyesel rumahnya kalau doi ada di hati, yes. Kayak John. Jadikanlah akhirat ada di hatimu. Itu nasihat Imam Syafi'i. Berikutnya, jadikanlah dunia ada di genggamanmu. Hati adalah yang terisi oleh akhirat. Dunia ternyata ada di genggamannya. Kemudian teruskan, jadikanlah kematian ada di pelupuk matamu. Begitu. Apa hikmah dari nasihat Imam Syafi'i ini? Bahwa ketika kita menjadikan akhirat itu ada dalam hati kita, maka setiap langkah kaki kita yang menjadi barometer adalah ketika saya berkata begini, ini kira-kira keuntungan akhirat yang saya peroleh apa? Ketika saya bicara mengenai masalah ini, kira-kira keuntungan akhirat yang saya peroleh apa? Barometernya adalah keuntungan akhirat. Kalau saya berkata begini, kira-kira ada yang saya dapat adalah kerugian akhirat saya, nggak bakal saya lakukan. Misalnya ngomongin orang, nyakitin orang, nipu orang, bohongin orang, itu kan merugikan akhirat kita. Jadi kalau kita mau berbuat sesuatu, yang jadi barometer adalah akhirat. Karena akhirat ada di hati kita. Jadi kita mau melakukan sesuatu, kita ukur dulu. Kalau ini saya lakukan, keuntungan akhirat yang saya dapat apa? Nah, kan? Begitu juga kalau mau melakukan maksiat, ini
kerugian akhirat yang saya dapat apa? Jadi jelas akhirat ada di hati kita, maka konsekuensinya segala perilaku kita yang jadi ukuran barometernya adalah keuntungan akhirat. Itu ulama. Kemudian yang kedua, nasihat Imam Syafi'i itu, jadikanlah dunia ada di genggamanmu. Artinya apa? Kita dalam langkah selalu yang jadi barometernya adalah keuntungan akhirat, tapi tetap aktif, proaktif, produktif terhadap kemaslahatan dunia. Nah, karena dalam sabda Nabi, khairun nasi man anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah orang yang banyak memberi manfaat kepada pihak lain. Dengan adanya kita menjadikan dunia ada di genggaman kita, maka kita bisa proaktif dalam rangka mencari, melakukan hal-hal yang positif yang bisa memberikan manfaat kepada banyak orang. Terkait dengan masalah dunia kan begitu. Baik itu menolong finansial karena kita punya usaha, kita punya kerjaan yang mapan, kita bisa menolong orang secara finansial. Manfaat gak kayak gitu? Ada apa kita bisa membantu. Ada apa kita bisa membantu. Karena kita menjadikan dunia ada di genggaman kita. Kemudian yang ketiga adalah jadikanlah kematian ada di lubuk mata. Kenapa? Karena kita tidak tahu kapan, detik keberapa kita akan dipanggil Allah. Detik keberapa dalam jam 9 itu malaikat Israel datang, kita tidak akan tahu. Maka kita harus selalu menjadikan kematian itu ada di lubuk mata kita. Kita selalu menjadikan mata dengan kematian. Kita mulai ke kematian, merokat sedikit ke kematian. Kenapa? Supaya apa? Supaya kita tidak tergelincir sedikit pun dari kelengahan masalah kematian ini. Karena kalau kita lengah, hati kita lupa kepada Allah. Tapi kalau kematian selalu ada di lubuk mata kita, hati kita selalu ingat kepada Allah, selalu zikir. Nah, begitu. Jadi hati kita akan selalu ingat kepada Allah, hati kita selalu zikir kepada Allah. Walaupun kita melakukan aktivitas, entah itu mau minum kopi, entah itu minum apa ya misalnya nih, air begini misalnya. Hati itu selalu melambangkan Allah, selalu mengingat. Walaupun aktivitas dohir, kita makan, kopi, minum ini, melakukan ini, hati selalu ingat Allah. Kenapa? Kematian ada di lubuk mata kita. Maka setiap aktivitas kita selalu mengingat Allah, selalu zikir. Maka kalau kita bisa melakukan ini semua, insya Allah hidup itu bahagia. Amin. Hidup itu tentram, tidak mongso, tidak kemerungsung, tapi produktif, tidak pasif. Nah, begitu kira-kira. Nah, baik, saya tidak akan panjang karena saya akan menceramah. Ini sekedar apa ya, sekedar kopi darat lah. Iya, kopi darat. Sekedar kopi darat, kopi malam lah kira-kira gitu. Baik.